dengan kemudian seperti biasa mengajar, tetapi karena hal ini khusus ya sama PPG, sehingga apa yang kemudian sudah mengajarkan kita akan melihat seperti apa supaya lebih lancar. Ternyata gangguan sinyal ini juga sangat mengganggu sekali ya, gangguan sinyal. Tapi nanti bagian ini akan mengajar dengan materi apa ya, matematika, materinya apa nih? Nomor 2, sisi ya, nanti akan sisi datar. Nomor 2 sisi datar ya, kita baca. Dipersilakan, kami jawab sebentar saja. Saya sebagai dosen dari UNES ya, perkenalkan untuk melihat dan mengajar bersama Mutia. Selanjutnya sudah akan menyampaikan apa perkenalannya untuk sebelum kemudian memulai materinya. Persilakan Mutia. Oke, terima kasih Prof. Sukses. Selamat pagi Budian. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Oke, senang sekali pagi ini saya bisa berkunjung ke kelas kalian secara virtual ya. Oke, perkenalkan nama saya Tiasi Wilovitaria. Saya ibu kamunya Budian. Anak-anak semuanya, pagi ini kalian akan belajar matematika bersama Budian untuk materi bangun ruang sisi datar. Semoga pembelajaran kalian hari ini berjalan lancar dan kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, selamat belajar semuanya. Anak, pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, lebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Hestina. Yuk, maju ke depan, Nak. Mari kita bersatu dan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di sini Ibu mau mengabsen. Ada yang nggak hadir hari ini, Nak? Iya, Bu. Berarti semua hadir. Iya, Bu. Bagus ya. Berarti tingkat kedisiplinan di kelas ini sudah sangat baik. Lebih motivasinya untuk datang ke sekolah sungguh luar biasa belajar. Sudah siap apa? Bersiap untuk belajar matematika? Sudah, Bu. Ya, kamu persiapkan peralatan dan perlengkapanmu. Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu, ya, yang termasuk dalam jenis-jenis bangun ruang sisi datar. Apa aja, Nak? Ayo. Kubus. Lalu? Balok. Balok. Lagi? Limas. Limas. Satu lagi? Prisma. Iya, prisma. Coba, satu orang yang mau pilih. Iya, coba. Misal. 1 kubus, 2 balok, 3 limas, 4 prisma, Bu. Iya. Jenis-jenis bangun ruang sisi datar ada? Yang pertama, kubus, balok, limas, dan prisma. Coba untuk menambah semangat kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu kebangsaan sebagai wujud cinta tanah air kita kepada negara kita, negara Indonesia. Semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, semangat untukmu. Pancasila dasar. Tampilan slide. Kegiatan pelajaran kita pada hari ini yang pertama,
penyampaian materi pembelajaran melalui PowerPoint. Yang kedua, mengerjakan proyek secara berkelompok dan menyelesaikan soal pada LKP. Yang ketiga, mempresentasikan hasil proyek di depan kelas. Empat, evaluasi hasil proyek. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu, ya kan? Pernahkah kalian memperhatikan kotak kue? Bagaimana kotak kue tersebut dibuat? Kotak kue dibuat berbentuk kubus. Ya, kotak kue dari pendapat temannya, kotak kue dibuat dari kubus. Bagaimana kotak kue tersebut jika dibuka atau diletakkan pada bidang kanan, maka apa yang terjadi? Apa nak? Ya, coba kamu perhatikan di gambar ada bentuk kotak kue, ya kan? Nah, ini kotak kue, ya kan? Ya, ini apa ini nak? Ini. Ya, untuk berbentuk kotak kue, ya diperlukan jaring kubus, ya kan nak? Ya. Jika kubus ini dibuka, ya kan, akan membentuk jaring kubus. Nah, tugasmu selanjutnya adalah membuat jaring kubus, ya kan nak? Di sini Ibu membagikan kubus kepada setiap kelompok untuk membuat jaring kubus. Inilah tugas proyek yang mau kamu kerjakan, membuat jaring kubus. Setiap kelompok menggambar jaring kubus sebanyak-banyaknya dengan panjang sisi mulai dari 10 cm sampai dengan 20 cm. Setiap kelompok diberi kebebasan memilih ukuran yang akan peserta didik gambar. Yang kedua, potonglah jaring-jaring yang telah digambarkan di kantor. Lalu kamu memberi warna pada potongan jaring-jaring agar dapat membedakan bagian jaring-jaring kubus. Dari jaring-jaring yang telah dipotong, maka anak-anak Ibu dapat melipat jaring-jaring kubus sehingga akan membentuk sebuah kubus dan galon. Lalu kegiatan kamu itu kamu rekam pada saat menggambar jaring-jaring kubus. Selanjutnya, selesai kamu menggambar jaring-jaring kubus, kamu dapat menghitung luas permukaan kubus sesuai dengan ukuran anak-anak Ibu tadi ya pada saat kamu menggambar. Lanjut, selesai menggambar jaring-jaring kubus, kamu dapat menghitung luas permukaan kubus. Coba setiap kelompok sudah sudah menerima LKPD. Coba lihat LKPD-nya. Ya, situ ada petunjuk pengerjaan LKPD. Jadwal pembuatan proyeknya. Situ ada kolomnya nomor, nama, kegiatan, ya kan? Nah, nomornya kamu isi ya, nama anggotamu, anggota kelompokmu. Kegiatannya ya sama dari tugas tadi. Kegiatannya menggambar, menggunting
menggunting, melipat, mewarnai dan memvideoin. Proses atau langkah pembuatan proyeknya. Jadi kamu tentukan ya waktu di situ. Menggambar berapa menit. Langkah pembuatannya ya. Sepakati dalam pengerjaan proyek kita ini waktu hanya 40 menit. Dan ini pun mempersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengerjaan SKPD dan menampilkan tugas proyeknya ya. Ayo, silakan ke depan. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil LKPD kami. Pertama-tama warna spidol, bahan karton, jadwal pembuatan proyek. Mafesti menggambar jaring-jaring kubus, Ivanis menggunting jaring-jaring kubus, Christine melipat jaring-jaring kubus, Claudia mewarnai jaring-jaring kubus, Everybody memvideo proses kerjanya, Anggi memvideo proses kerjanya, Grace mempresentasikan LKPD, Yohana mempresentasikan. Tabel proses atau langkah pembuatan proyek. Menggambar jaring-jaring kubus, waktunya 10 menit. Menggunting jaring-jaring kubus, waktunya 5 menit. Melipat jaring-jaring kubus, waktunya 5 menit. Mewarnai jaring-jaring kubus, waktunya kubus. Dan di sini terdapat alas dan juga foto. Kami akan menunjukkan. Nah, inilah kubus yang pertama. Sehingga jika dibentuk akan menjadi sebuah kubus. Panjang sisi 15 cm, maka didapatkan luas permukaan kubus adalah 1350 cm pangkat 2. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, kelompok lain yang mau bertanya, nak? Ya, bagaimana cara memilih? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara memilih permukaan kubus? Caranya adalah dengan rumus luas permukaan sama dengan 6 kali sisi pangkat. Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami kerjakan melalui materi yang telah disampaikan oleh Budian tentang bank ruang Sisdata. Kita seragam tugas menggunting dan mewarnai keterangan waktu 5 menit. 2. Febrina Tindaun tugas mengedit video dengan keterangan waktu 8 menit. Sama
Selahi tugas menggambar jari-jari kubus dengan keterangan lampu 5 menit. 4. Rosita simetrik. Tugas mewarnai. Keterangan waktu 3 menit. 5. Eklesia Syedagari. Tugas menggunting dan mewarnai dengan keterangan waktu 5 menit. Kemudian alat dan bahan: 1. Karton, 2. pensil, 3. lens box, 4. pensil warna, 5. penggaris, 6. spidol, 7. penghapus, dan 8. gunting. Tugas proyek optimal kesehatan atau kubus. Setiap kelompok menggambar jari-jari kubus sebanyak di karton dengan panjang sisi dari 10 cm sampai kubus dan menggunting jari-jarinya. Kemudian kami menggunting sketsa jari-jari kubusnya. Telah kami buat. Nah, inilah kubus yang pertama dengan panjang 15 cm. Berikut adalah rumus permukaan dari kubus dengan panjang 15 meter, yaitu sama dengan 6 kali sisi kuadrat sama dengan 6 kali 15 kuadrat sama dengan 6 kali 225. Ruas permukaan sama dengan Aplaus buat kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kita selesai menggunting jari-jari kubus. Kita yang menurun mengerjakan LKPD. Yunisa Masariku mewarnai jari-jari kubus. Jari kubusnya. Pertama, ukuran 12 cm. Inilah bentuk kubus 12 cm. Mencari luas permukaan kubus 12 cm dengan rumus 6 kali S pangkat 2. 6 kali 12 pangkat 2 sama dengan 864. Kubus kedua dengan ukuran 14 cm. Inilah kubus dengan ukuran 14 cm. Kami akan mencari luas permukaan kubus 14
Kubus pertama dengan ukuran 12 cm. 6 kali 12 kuadrat sama dengan 864. Kubus kedua dengan ukuran 14 cm. Inilah bentuknya. 6 kali 14 kuadrat sama dengan 1976. Kubus ketiga dengan ukuran 15 cm. 6 kali 15 kuadrat sama dengan 1350. Kubus keempat dengan ukuran Terdapat dalam penjelasan NKBD. Kesimpulan yang Anda dapat dari mulai membuat jari-jari kubus adalah bahwa jari-jari kubus adalah bahan dasar dari permukaan bangun buah menurut fungsinya, dan apabila dipotong menurut bentuknya, kemudian dia sisinya direntangkan akan menghasilkan jari-jari kubus. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, kami akan menceritakan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rizal Fidaun, yang kedua, Jessica Fidaun, kemudian Julius Tabur, kemudian Mugabe Sinaga, dan Nadine Sinaga. Mendesain proyek. Nama proyek membuat jari-jari kubus. Rincian tugas. Nama Reja menggambar 5 menit, Jessica memvideo 7 menit, Julius memgunting 3 menit, Mugabe menggambar dan mengedit video 5 menit, Nadine mewarnai 4 menit. Alat dan bahan. Alat yang pertama ada penggaris, kemudian pensil, kemudian gunting, kemudian ada penghapus. Untuk bahan ada karton dan pensil warna. Jadwal pembuatan proyek. Reja menggambar jari-jari kubus, Mugabe menggunting jari-jari kubus, Nadine mewarnai, Julius melipat, Jessica mengedit. Tabel proses atau langkah pembuatan proyek. Langkah pembuatan yang pertama. Pertama-tama kita menentukan kubus ukuran berapa yang akan kita buat. Setelah siap diukur dan membentuk, jari-jari kubus lanjut digunting. yang pertama, memiliki panjang sisi 15 cm. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Menambah semangat pelajar kita lakukan suatu permainan ya. Masih ingat dengan permainan ular, cacing, gajah? Masih ingat? Ya, ayo. Ini gerakan dari Grace ya, anak-anak. Kalau ulang bagaimana?
panjang sisinya, maka kamu akan menentukan luas permukaan kubus. Ya, di sini ibu akan membagikan tes soal sumatif untuk anak-anak ibu kerjakan. Waktunya 10 menit ya nak ya. Kerjakan dengan baik, tidak kerjasama dengan Ibu mau bertanya kepada anak didik ibu, bagaimana perasaanmu setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang? Senang, Bu. Pengalaman apa yang kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Yuk, coba dulu. Napesti. Apa pengalamanmu Napesti setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Kristina, coba pengalamanmu dalam pembelajaran hari ini. Kita bisa tahu bahwa dalam kubus terdapat 6 sisi yang membuat ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Yunisa.